What's up, Bre? Kali ini gue mau bahas serial yang judulnya A Teacher. Jadi ceritanya ada guru cantik yang baru mulai ngajar di sekolah, tapi malah selingkuh sama muridnya yang baru 18 tahun. We don't have to do this if you don't want to. Kalau gue sih mau. Ada murid SMA namanya Eric, masuk ke kantor kepala sekolah. Dia pengen tahu gimana caranya biar bisa masuk kuliah dan dapat beasiswa. Kepala sekolahnya bilang kalau dia masih punya waktu buat gapai mimpinya, tapi dia harus dapat nilai 12 di ujian sekolahnya. Eric agak down karena ngerasa itu tugas berat banget. Claire, guru sastra yang muda dan seksi ini, tiba di sekolah dan ketemu guru-guru lain. Dan langsung akrab sama Catherine. Setelah hari pertama ngajar, Claire mampir ke Indomart buat belanja. Terus dia nyolong satu lipstik merah. Malamnya dia cerita ke suaminya, Nate. Si Nate nanya, "Kenapa kamu ngelakuin itu?" Claire jawab santai aja, karena sering ke toko. Jadi kayak pengen hadiah gratis buat diri sendiri aja. Nate gak ngejudge istrinya dan langsung tidur aja. Pasangan ini udah lama pengen punya anak, tapi belum dikasih juga. Claire ngerasa hubungan mereka lagi ada masalah. Mungkin durasinya kurang lama, Bre. Tapi si Nate malah cuek-cuek aja. Di pagi hari, Claire balik ke sekolah dan ketemu para murid. Di kelas pertamanya sama murid-murid senior. Beberapa cowok langsung nggak. Kalau belahan gurunya kelihatan. Ya elah, Bre, gue juga lihat. Abis sekolah, pas lagi latihan olahraga, Eric ngobrol sama temennya. Matt lihat ada cewek di parkiran. Dan Eric bilang, itu guru baru kita, bro. And honestly, she could tell me to do whatever she wants. Abis latihan, mereka nongkrong di rumah Matt. Ngobrolin soal cewek-cewek. Eric baru aja putus sama Allison. Yeah, of course they did. She's annoying as hell. Matt bilang dia juga udah naksir cewek. Dia adiknya si Josh. Di sisi lain, suami Claire kerja semalaman, dia ngerasa bosan dan pergi ke bar. Ternyata Eric kerja di bar ini, dan temannya maksa dia buat ngerokok sambil bikin milkshake. Mereka ngeh ada Claire di bar, dan Matt langsung maju buat sapa Claire. Pengen ngelucu, tapi jadinya malah kelihatan konyol banget. Nggak lama, Matt ditelepon nyokapnya buat balik. Josh juga cabut sebelum milkshake-nya habis. Jadi Eric ditinggal sendirian sama Claire, sambil rada awkward duaan sama gurunya. But whatever. Yeah. Dia cerita, temennya ngira milkshake itu gratis, karena dia kerja di sini, jadi malah Claire yang bayar bilnya. Pas ngobrol, Claire ngeliat kalau Eric ini ternyata anaknya pintar. Dia nanya Eric, dia punya mimpi apa? Eric jawab dia pengen masuk kuliah, tapi lagi struggle sama tes sekolahnya. Eric minta bantuan ke Claire. Maybe you could help me. Dia mau Claire jadi tutornya. Claire setuju. Mereka ngobrolin banyak hal lagi. Dan Eric sadar kalau Claire itu orangnya asik, pinter, dan cantik. Dan gue yakin, dia mikir tobrut juga. Pas keluar dari kafe, Eric iseng nanya, Well, I mean, if you're offering a ride. gue sih nggak nolak. Sure, okay. Claire nyalain lagu keren di mobil. You listen to this? Yeah? Eric jadi mikir, wow keren banget guru gua. Claire cerita kalau dia punya saudara cowok yang kerja jadi polisi. Pas sudah nganterin Eric ke rumahnya, mereka say goodbye dan Claire pulang ke rumah. Malamnya, dia mimpi sesuatu yang menarik. I'm gonna make you come. Nate pulang dan Claire ngajak buat cipokan, tapi Nate bilang dia udah capek banget dan mau tidur, terus Claire ngerayu. Sampai akhirnya Nate nyerah juga. Pas akhir pekan, Eric datang ke pesta di rumah Matt. Dia baikan sama mantannya dan pengen ngecrot di lantai 2. Wow, udah mulai aja. Tapi belum sempet masukin ke lubang birahi. Polisi datang, Eric langsung ngomong ke Matt. Sekarang dia nggak bakal diterima di kampus. Eric nyoba nego sama polisinya buat nggak ditulis laporan. Soalnya itu bisa ngancurin hidupnya. Tapi polisinya bilang kalau Eric harusnya mikir dulu sebelum ngelakuin hal goblok. Eric lihat nama yang familiar di badge polisinya. Terus sadar kalau ini saudaranya Claire. Come on. Don't make this difficult, all right? No, Miss Wilson. She told me about you. Dia minta polisinya buat manggil Claire biar dia bisa dijemput. Ternyata, Eric tinggal sama ibunya. Karena Nate kerja malam-malam dan gak bisa datang, Claire meluncur dan minta saudaranya buat maafin Eric. Ini pertama kalinya Claire nganterin Eric pulang dan ngomong, lu tuh ngelakuin hal yang bego banget. Eric minta maaf dan janji gak bakal ngulangin lagi. Claire minta, jangan manggil gua pakai nama belakang dong. I have a first name. It's Claire. Minggu depannya, Claire datang ke rumah Eric. Karena dia nggak ngejawab telepon, Claire ngajak Eric buat cancel semua acara dan jalan-jalan aja. Eric ngusir adik-adiknya ke rumah tetangga. Terus jalan bareng Claire, mereka pergi ke kampus yang Eric pengen masuk biar dia lebih termotivasi. Eric minta maaf lagi soal kejadian sebelumnya. Dia bilang sekarang dia punya banyak tanggung jawab dan kadang suka berlagak bego.
Dia juga bilang Claire udah banyak banget ngebantu. Claire seneng denger itu. I don't know. I feel like I can trust you. Di jalan, mereka ketemu temennya Eric yang ngajak ke pesta. Claire ngasih tahu Eric kalau dia dulu nggak pernah ke pesta, kayak gini pas waktu kuliah. Soalnya dia cuma fokus belajar. Dia meminta Eric, jangan sia-siain masa muda lo, nikmatin aja. You should probably go. Claire balik ke rumah dan ngeliat suaminya, yang ternyata beli alat musik baru, dan mau bikin band rock. Claire bete banget, soalnya Nate beli semua itu tanpa ngomong dulu sama dia. Malamnya, Eric cari Claire di Facebook dan nge-add dia, tapi Claire nggak terima permintaannya. Besoknya, Eric datang ke kelas buat ngobrol sama Claire. I liked being out in the world with you. Tiba-tiba, Eric nyipok Claire. Wait. Malamnya Eric mimpi seru banget. Dan pas dia bangun, dia sadar kalau dia udah jatuh cinta beneran sama gurunya. Sementara itu, Claire ke dokter buat cari cara biar bisa hamil. Ternyata dia harus pakai inseminasi buatan biar bisa hamil. Nate langsung nawarin buat jalanin prosedurnya. Tapi Claire malah ragu mau punya anak sama Nate. Di sekolah, Eric minta maaf ke Claire soal cipokan itu. Dia janji nggak bakal ngulangin lagi. Promise. Okay. Okay. Dan mohon banget biar Claire terus jadi tutornya. Claire akhirnya setuju. Tapi nggak lama, Claire lihat Eric ngajak cewek lain ke prom. Claire mulai ngerasa cemburu. Di hari liburnya, Claire duduk di kafe, nungguin Eric buat les. Tapi Eric malah nggak dateng. Teman-temannya Eric dengar kalau dia baru aja pergi ke kampus bareng sama cewek. Eric bohong, bilang kalau itu cuma temennya. Dia bilang namanya Stephanie untuk mengalihkan kecurigaan. Malamnya, Eric datang ke pesta bareng Allison. Sementara itu, Matt ngajak adik temennya ke pesta. Tapi dia bertingkah konyol banget, sampai ceweknya ilfil dan cabut. Claire nanya ke Eric, kenapa dia nggak datang ke les? Eric bilang dia nggak bisa deket-deket Claire, karena dia nggak bisa berhenti mikirin Claire. Eric bilang dia nggak mau Claire kena masalah gara-gara dia. Jadi dia ngerasa lebih baik mereka berhenti ketemu. Eric balik lagi ke pesta, dan Claire yang belahannya kelihatan. Dia menatapnya dan ngundang pakai tatapan birahi. Buat ikut dia ninggalin sekolah dan pergi ke mobil. Eric ngikutin dia. Claire nyetir ke tempat yang sepi, dan bilang, We don't have to do this if you don't want to. Eric masuk ke kursi belakang, dan Claire duduk di sebelahnya. Dan karena udah gak kuat, mereka mulai ngecerot. Eric pulang dengan hati senang banget, ngerasa menang banyak karena bisa ngecerot gurunya. Claire juga kayaknya gak nyesel. Paginya, Claire dapat pesan dari Eric. Dia baca, terus langsung hapus. Abis pelajaran, Claire ngajak Eric ketemuan di tempat yang sama. Eric datang ke tempat itu dan nge-like foto Claire. Claire langsung negur, dia nggak bisa kayak gitu, karena nanti suaminya bisa tahu. Eric minta maaf dan ngecerot di mobil lagi. Di malamnya, Claire pulang, tapi dia males banget ketemu Nate. Sejak itu, Eric dan Claire hampir tiap hari bareng. Dan Eric makin jatuh cinta. Sementara itu, Matt curhat kalau dia suka banget Mary. Dia bilang nyesel udah bertingkah goblok karena pengen kelihatan keren di depannya. Karena itu dia kehilangannya. Eric mulai ngerasa nggak mau cuma jadi mainan Claire. Dia pengen lebih. Di malam hari, ibunya Eric minta dia jagain adik-adiknya di rumah. Karena ibunya ada janji, tapi Claire malah pap tete ke Eric. Dan ngajak ketemu sekarang juga. Eric minta tetangganya buat jagain adik-adiknya. Terus dia cabut ketemu Claire. Eric masuk mobil Claire. Dan Claire langsung ngajak goyang. I just really want to fuck you right now. Tapi Eric berhentiin dia. Dia bilang dia nggak mau jadi mainan Claire. Eric ngungkapin perasaannya. Kalau dia beneran suka sama Claire. Dia pengen tahu kalau Claire juga ngerasa yang sama. Claire akhirnya bilang, I like you too. denger itu, Eric seneng banget. Tapi pas dia pulang, ibunya udah nungguin Eric di rumah. Ibunya marah banget sama Eric. Karena Eric ninggalin adik-adiknya sendiri. Salah satu adiknya malah sempet jatuh. Eric nyesel banget karena dia sadar dia udah ngelakuin hal goblok lagi. Ulang tahunnya Eric udah deket. Dia nyewa rumah kecil buat mereka ngecerot seharian. Eric seneng banget. Dia sampai videoin momen itu. Mereka kelihatan kayak pasangan beneran. Bahagia banget. Happy birthday. Thanks. Tapi Claire minta buat hapus video itu, biar nggak bukti yang nunjukin mereka bareng. Malam itu, Eric masak spesial buat Claire. Claire kaget karena masakannya enak. Claire cerita nyokapnya meninggal pas dia masih kecil, jadi dia tinggal sama bokapnya. Tapi bokapnya itu pemabok, dan Claire benci banget sama dia. Di pagi hari, mereka bangun di tempat yang sama buat pertama kalinya, tapi Claire menerima telepon dari suaminya.
Dia kesel karena Claire masih aja berhubungan sama suaminya. Claire dihukum karena nelpon suaminya. Di bawah senja, Claire nyobain ngudut. Dan malamnya, dia ngasih tahu Eric kalau kehidupan kuliah itu seru banget. Claire ngaku dia iri sama hidup Eric karena masih panjang dan penuh peluang. Dia ngingetin Eric buat nikmatin momen. Jangan sampai nyesel nantinya. Claire juga bilang, pas Eric udah nggak butuh dia lagi, dia pasti bakal nemuin cewek cantik yang cocok buat dia. Eric langsung nggak suka omongannya. Dia tersinggung, terus nanya, kenapa sih lo ngomong kayak gitu? Claire akhirnya jawab. Claire nggak yakin hubungan mereka bakal bertahan lama, tapi Eric ngeyel, bilang dia nggak butuh cewek lain, dia cuma mau sama Claire. I love you. I love you. Mereka akhirnya mengakhiri hari itu di atas ranjang. Besok paginya, mereka balik ke kota. Nyokap Eric ngucapin selamat ulang tahun ke anaknya. Sementara Claire pergi ke konser suaminya di bar. Di sana Claire bareng temennya, Catherine, dan sadar kalau Claire selingkuh dari suaminya. Tapi dia nggak ngejudge temennya. Catherine ngelihat Claire kelihatan super bahagia. Akhirnya nanya siapa cowok yang bikin dia bahagia banget. Claire jawab jujur banget. It's Eric. Claire, that's like a monumental abuse of power. Catherine kaget dan gak nyangka. Catherine bilang harus lapor ke kepala sekolah soal ini. Claire mohon buat jangan ngelakuin itu. Dia bilang, dia dan Eric bahagia kok. Dan lagian Eric udah dewasa. Tapi Catherine tetap pergi. Bikin Claire sadar, besok bakal jadi hari terburuk dalam hidupnya. Claire akhirnya pulang dan cerita semuanya ke suaminya. Di pagi hari, polisi datang ke rumah Eric buat nanya soal Claire. Awalnya Eric bilang mereka cuma temen. Dan dia cuma tutornya. Tapi polisi sudah tahu. Eric dan Claire punya hubungan lebih. Eric nggak punya pilihan selain jujur. Setelah polisi pergi, dia nelpon Claire dan cerita apa yang terjadi. Dia minta maaf, bilang kalau ini semua salah dia. Claire nangis, tapi dia nggak ngaku kalau Catherine yang ngebocorin. I'm sorry, I have to go. Nate, suaminya Claire, coba ngajak ngobrol. Dia nawarin buat nyelamatin keluarga dan maafin Claire. Tapi gosip udah menyebar. Semua siswa dan orang tua tahu. Teman-teman Eric nge-backup dia, bilang kalau Claire yang salah dan bukan salahnya Eric. Tapi Eric nggak setuju karena mereka ngelakuin bersama. Dia ngerasa bersalah banget karena Claire bisa masuk penjara gara-gara dia. Tapi Matt ngerasa Claire itu nggak waras dan apa yang dia lakuin itu salah. Eric tetap nggak setuju. Malamnya, Claire ninggalin rumah karena dia nggak mau tinggal bareng suaminya lagi. Dia ketemuan sama Eric. Eric ngajak Claire buat kabur dari kota bareng dan bilang dia cinta Claire dan mereka harus tetap bersama. We can just go. Just leave. Now. Mereka akhirnya kabur dan nginep di kosan. Nate nelpon Claire dan minta dia pulang karena dia bisa aja ngelaporin atas tuduhan penculikan. Tapi Claire nggak ada niatan buat balik. I'm sorry. Eric dan Claire mabok parah. Claire mulai curhat. Hidupnya hancur demi seorang cowok 18 tahun. Eric nggak suka denger itu. Tapi Claire bilang dia udah bikin pilihan. Dia milih Eric. Di pagi hari, Eric baca pesan di ponselnya. Nyokap dan temannya khawatir banget dan minta dia balik. Eric mulai takut karena nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia ninggalin motel dan pulang sendiri, ninggalin Claire sendirian. Claire bangun dan sadar kalau Eric udah ninggalin dia. Dia balik ke kota dan datang ke kantor polisi sendiri buat ngakuin semuanya. Beberapa bulan berlalu, Eric masuk kuliah. Dia pergi ke pesta pertamanya di kampus. Mereka semua tahu soal kisah Eric sama Claire dan minta Eric cerita detailnya. Awalnya Eric diam aja, tapi akhirnya dia cerita gimana mereka ngabisin waktu bersama. Just like a little itty-bitty landing strip. Shit, he asked that. Just cool it. Eric cerita semuanya, biar teman-temannya berhenti nanya hal aneh-aneh. It's a landing strip. Setelah pesta, Eric pergi ke kamar hotel bareng cewek cantik. Oh my god. Tapi keesokan harinya dia langsung lupa. Sementara itu, Claire sudah beberapa bulan di penjara karena mengakui semua kesalahannya. Eric cerita ke temannya kalau Claire nggak pantas dianggap kriminal. Matt setuju dan bilang Claire nggak jahat. Eric udah bilang dan nyoba ngejelasin semuanya kepada para penyelidik. Tapi mereka nggak mau denger. Eric masih nyalahin dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Di malam hari, Eric makan malam bareng ibunya. Ibunya khawatir sama dia dan bilang kalau dia selalu ada buat Eric. Dia juga bilang kalau Claire bakal bebas dari penjara. Eric nggak nyangka Claire bakal keluar secepat itu. Sweetheart, what happened to you is not something that you I can didn't just go handle. through anything. Keesokan harinya, Eric ikut acara di kampus, tapi nggak suka suasananya dan keluar. Di malam hari, Eric dan teman-temannya bersenang-senang. Dia naik ke atap mobil, tapi malah jatuh. Esok paginya, Claire bebas dari penjara.
bokap dan kakaknya menjemputnya. Walaupun Claire udah lama nggak ketemu mereka. Bokapnya pengen bantu, tapi Claire mutusin tinggal sama kakaknya. Kakaknya bilang ke Claire, istrinya nggak mau Claire tinggal bareng mereka. Dia juga bilang soal Nate, yang udah mengajukan cerai, dan Claire harus segera tanda tangan. Claire ngerasa kehilangan segalanya. Claire nyoba kembali hidup normal dengan mulai jogging. Suatu pagi, dia pergi ke toko baju buat melamar jadi penjaga toko. Tapi dia ditolak mentah-mentah karena pemilik toko tahu siapa dia. Claire kembali ke mobil dan bingung harus ngapain lagi. Pas makan malam, Claire cekcok sama kakaknya dan istrinya. Istri kakaknya bilang Claire orang gila dan nyuruh Claire pergi ke neraka aja. Claire nyoba jelasin ke kakaknya kalau dia nggak salah, tapi kakaknya nggak mau peduli. About to have 5 years probation and I'm immortalized as a teacher slut. Is that not enough? Your life was boring. Claire nggak ngerasa dirinya salah. Dia yakin Eric yang manfaatin dia. But he pursued me. He kissed me. Iya, gue tahu, tapi kenapa dia ngajak ke tempat sepi ya? Menurut lo siapa yang salah, bre? Malamnya, Eric ngirim pesan ke Claire, ngajak ketemuan. Besoknya, Claire merias diri dan ketemu Eric di rumah. Eric minta maaf ke Claire dan yakin kalau semua ini salah dia, buat cipokan sampai ngecrot. Eric pengen mereka balikan, dan Claire sebenarnya juga mau. Tapi dia malah ngusir Eric, dan bilang mereka nggak bisa bersama. Just go. Claire lalu berkemas dan pindah ke rumah bokapnya. Beberapa bulan kemudian, Claire ketemu cowok dan mengundangnya ke apartemennya. Mereka ke tempat tidur. Dan cowok itu tahu siapa Claire serta apa yang telah dia lakukan. Cowok itu malah suka, malah manggilnya guru. Keesokan harinya, Claire bertemu Nate. Buat tanda tangan surat cerai dan minta maaf. Tapi Nate nggak mau dengar. Dan menyuruh Claire pergi secepatnya. Di sisi lain, Eric juga berkencan sama cewek di klub. Salah satu cewek yang menarik perhatian Eric, dan dia mutusin buat ngajak ngobrol. Dia cerita sama itu cewek kalau dia baru saja putus dari pacarnya. Awalnya dia sangat jatuh cinta dan nggak ngelihat masalah apapun. Tapi kemudian menyadari hubungan itu melelahkan dan cuma hambar aja. Jadi dia mutusi buat mengakhirinya. Eric jadi sadar, dia juga sama, punya perasaan yang kuat buat Claire, dan dia nggak harus nyalahin dirinya sendiri terus. Sementara itu, Claire ngundang cowok lagi ke rumahnya. Mereka cipokan, dan Claire minta cowok itu memukulnya. Harder. Tapi cowok itu menolak dan pergi. Claire nemuin bokapnya, yang mencoba membantu dan ingin berbicara dengannya. Tapi Claire nggak butuh nasihat ayahnya. Dia bilang kalau dia selalu hidup mandiri, semuanya dia lakuin sendiri. Dan pas kecil sering takut. Bokapnya meninggal karena mabok. Claire yakin itu semua salah bokapnya. Beberapa tahun berlalu, Eric udah dewasa. Dan udah lulus kuliah. Tapi dia masih belum tahu apa yang mau dia lakuin di hidupnya. Dan belum nemuin cintanya. Eric jadi lebih tertutup dan hampir nggak punya teman. Saat ini, Claire udah nikah lagi sama cowok sukses. Dan punya 2 anak cewek. Hidup Claire berubah drastis. Dia jadi lebih bahagia. Dan akhirnya damai sama bokapnya. Claire nggak lagi memikirkan apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Eric tinggal di kota lain dan jarang banget ketemu ibu dan saudaranya. Suatu hari, Eric balik ke kota dan gak sengaja ketemu Claire di sebuah toko. Dia ngelihat anak-anaknya dan kelihatan sangat berbeda. Oh, wow. Eric. I should probably get going. Eric pulang dan senang banget ketemu ibunya lagi. Saudaranya juga udah dewasa. Claire di rumahnya dan lagi mikirin Eric. Sepanjang hari, dia berencana menelepon Eric buat bicara. Malamnya, Eric pergi ke acara reuni sekolah. Dia ketemu teman lamanya, ternyata Matt udah menikahi adik Josh. Mereka ngajak Eric buat sering bertemu. Di akhir acara, Allison deketin Eric. Dia minta maaf karena ninggalinnya pas kelulusan. Tapi Allison bilang kalau dia udah biasa aja dan udah lama lupa. Setelah pesta, Allison dan Eric pergi ke hotel. Mereka ngabisin malam bersama dan di pagi hari, Allison harus terbang, tetapi ngasih nomor teleponnya ke Eric. Allison sempat ngerasa kalau Eric jadi lebih tertutup dan telah banyak berubah. Di pagi hari, Claire ngirim Eric pesan. Mengajaknya ketemu di sebuah kafe. Eric datang ke pertemuan itu, tapi dia ngerasa canggung. Why did you text me? Dia meminta maaf dan bilang dia senang melihat Eric sekarang udah berhasil memperbaiki hidupnya. Our relationship fucking destroyed me. Claire minta maaf lagi dan mengaku kalau semuanya adalah salahnya. Claire ngerasa dia nggak seharusnya balas perhatian Eric dan dia harusnya berhentiin pas Eric nyium dia. Eric kaget. Claire masih nggak sadar atas apa yang sebenarnya terjadi. Dia ngingetin Claire, justru dia yang mulai semuanya. Dia yang pertama bicara. Dia minta dipanggil pakai nama depannya.
dan dia yang pertama nawarin. Duduk di bangku belakang mobil. Eric sadar kalau Claire hidupnya udah bahagia, tapi Eric harus nanggung trauma psikologis seumur hidupnya. Dia bilang butuh waktu bertahun-tahun buat berhenti nyalahin dirinya sendiri atas semuanya. Eric sadar kalau Claire masih mikir dirinya sendiri dan datang cuma buat meringankan rasa bersalahnya. Wait, Eric, please. I have to live with this forever. Eric pergi, tapi akhirnya dia bisa memaafkan dirinya sendiri atas semuanya. Oke bre, filmnya udah habis.